Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Bang Junta CS, tempat dimana kamu bisa mendapatkan info menarik seputar ternak ayam kampung. Di hari ini Bang Junta CS mau berbagi tips atau cara gimana memilih ciri fisik indukan ayam yang bagus dan yang baik ya teman-teman. Sebenarnya hari ini Bang Junta CS mau berbagi manajemen waktu dan manajemen pakan, tetapi berhubung ada sahabat Bang Junta CS yang bertanya, sahabat ternak Bang Junta CS, jadi dia bertanya seperti ini teman-teman ya. Dari langsung aja ini ya, ini Bang Hendro Manulang, dia bertanya gimana cara memilih ciri fisik indukan yang bagus, karena ayam dia ya, ayam Bang Hendro ini tidak mau menjaga anakannya ya, tidak mau anakannya, mungkin kalau bahaya datang, bisa datang, induknya yang langsung lari ya teman-teman, indukannya langsung lari. Jadi kita akan membahas. Jadi sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, plus kalian mendapatkan video gratis setiap kali saya upload video. Damn! Oke, langsung saja teman-teman. Jadi langsung saja kita membahas ciri-ciri fisik indukan yang baik dan benar. Yang pertama ya teman-teman. Yang pertama itu dari ekor ya teman-teman. Kita melihatnya dari ekor ya. Ekornya ini terbuka ya. Ekornya terbuka seperti sapu ya teman-teman. Ya, ekor ini terbuka seperti sapu. Karena apa? Ekor ini adalah respon ketika si ayam mau kawin ya teman. Mau kawin. Kalau ekornya terbuka, telur yang dihasilkan cenderung bagus. Karena apa? Pembuahannya stabil teman-teman. Pembuahannya bagus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki leher yang panjang teman-teman ya. Memiliki leher yang panjang. Kenapa memiliki leher yang panjang? Karena ketika lehernya panjang, dia lebih gampang memantau teman-teman ya, memantau atau melihat sekitar ketika dia memiliki anakan atau dia sedang menyusui. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, yang ketiga itu dia memiliki badan, postur tubuh yang tegap dan berisi ya teman-teman, berisi. Jadi itu gunanya apa? Jadi ketika pemangsa datang atau ayam lain datang, dia lebih cenderung defensif ya, dia bisa defensif melindungi anak-anaknya dan melindungi telur-telurnya. Itu yang ketiga. Dan ciri yang keempat teman-teman ya, ciri yang keempat, dia memiliki sayap ini teman-teman ya. Ini sayap yang terbuka teman-teman. Kenapa memiliki sayap yang terbuka? Karena ketika dia menghasilkan telur yang banyak, telurnya tuh bisa dilindunginya semuanya dengan sayap yang besar ini. Dan ketika telurnya sudah menetas, dia bisa melindungi anaknya ya, melindungi anaknya dengan sayapnya yang lebar ini. Jadi itu ciri yang keempat teman-teman. Yang kelima ya, ciri yang kelima, dia memiliki kaki ya, jari-jari kaki yang lebar, Kenapa? Kaki ini akan membantu anaknya mencari makan, karena kaki ini gunanya untuk mengorek ya, mengorek-ngorek tanah dan membantu anaknya mencari makan teman-teman. Jadi itulah ciri-ciri fisik yang menurut pengalaman Bang Junta CS yang bagus untuk dijadikan indukan ya. Jadi selain ciri-ciri yang Bang Junta sebutkan tadi ya, atau sebaliknya, itu tidak saya rekomendasikan untuk menjadikan induk ya teman-teman, indukan ayam. Jadi itulah ciri-ciri fisik indukan atau ciri-ciri fisik ayam yang bagus untuk dijadikan indukan ya, yang Bang Junta sebutkan tadi, yang 5 tadi. Selain yang 5 tadi, itu tidak saya rekomendasikan untuk menjadi indukan.
Terus kalau teman-teman mau bertanya di kandang Bang Yuta CS ini, dan saya juga tidak merekomendasikan ayam kampung ya, ayam kampung biasa untuk menjadikan indukan. Karena apa? Memang indukan ini sangat berperan penting untuk menghasilkan anak ayam. Kalau anak ayamnya kecil ya, telurnya pasti kecil, dan bukan kemungkinan, pasti ketika menetas telur yang kecil itu akan menghasilkan DOC yang kecil, teman-teman. DOC yang kecil. Tetapi ketika ayamnya besar ya, ayamnya besar, indukannya besar, telur yang dihasilkan cenderung lebih besar, dan DOC yang dihasilkan juga pasti besar dari telur yang besar itu, teman-teman. Jadi makanya di kandang Bang Yuta CS ini saya tidak menggunakan ayam kampung asli ya, ayam kampung asli untuk dijadikan indukan, teman-teman. Kenapa? Karena karena kecil ya, teman-teman. Saya tidak merekomendasikan ayam kampung, dan saya lebih merekomendasikan ayam bangkok ya, keturunan ayam bangkok untuk menjadi indukan. Karena apa? Pejantan yang di sini juga saya pilihnya ayam bangkok. Kalau indukannya kecil, dia tidak bisa menopang ya ketika kawin ya, teman-teman. Ya, ketika kawin bangkok besar, ayam kampung kecil. Jadi proses pembuahannya itu tidak stabil, teman-teman. Tidak stabil, dan kalau kita mau menetaskan telurnya, kemungkinan besar telurnya nggak jadi karena pembuahannya juga tidak bagus, teman-teman. Jadi seperti itu, kita harus melihat tujuannya dulu. Kalau tujuannya ayam kita cuman kita lepaskan dia melindungi anaknya sendiri, ya oke-oke aja, indukannya kecil juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita mau menjual nanti pedaging ya, untuk menghasilkan uang, saya merekomendasikan indukan-indukan yang besar, teman-teman. Indukan yang besar. Jadi itulah tips dan cara untuk memilih ciri fisik indukan yang bagus ya, teman-teman. Oke, mungkin sampai di situ aja video kita. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan tonton sampai habis, karena ketika kalian skip video ini, kemungkinan besar info dari video ini akan tidak tersampaikan, teman-teman. Pasti berkurang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hormat dan salam satu hobi.